بالحسنات وتغفر الذنوب والخطيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل البريات وعلى آله وصحبه أنجم الظاهرات وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita di malam hari ini berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibukakan pintu ilmu dan pintu ma'rifah dan diberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, juga ditetapkan kita selalu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu telah disebutkan oleh musannif tentang hari-hari yang dilarang untuk kita melakukan puasa di dalamnya. Di antaranya adalah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Juga hari tasyrik 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Baihaqi, Nabi SAW bersabda, ayyamu muna ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari Mina adalah hari makan dan hari minum. Hari Mina itu maksudnya ketika jamaah haji mabit di Mina, ya, 11, 12, 13 yang kita kenal dengan hari tasyrik. Juga hari Syak, ya, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban, di mana sebagian orang sudah berbicara bahwa Ramadan sudah masuk, hilal sudah terlihat. Maka hari itu dinamakan hari Syak, hari keraguan. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang sudah menganggap itu hari Ramadan, 1 Ramadan. Nabi SAW bersabda, man shoma yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari Syak, sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim. Ya. Juga dimakruhkan dengan karahatut tanzih, karahatut tahrim. Ya, diharamkan untuk berpuasa pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban. Ya, pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban, mulai dari tanggal 16 ke atas. Ya, 16, 17 sampai akhir Sya'ban. Haram seseorang jika mau berpuasa kecuali dia punya qada, dia punya nazar,
dia punya kebiasaan, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin. Kalau dia punya kebiasaan qada atau nazar, maka dia boleh puasa di pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban. Kemudian musannif juga sudah menyebutkan tentang orang yang melakukan jima, berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Yaitu orang tersebut wajib atasnya qada dan kafarah, denda, ya, dan kafarah al-udma, denda yang besar, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang 1 mud. Setiap orang satu mud. Mud itu 1 genggam. Ini mud. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan denda itu semua, tidak mampu untuk memerdekakan budak, tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu untuk memberikan makan 60 orang, maka denda tersebut ada dalam tanggungannya, hutangnya. Kapan waktu dia mampu, wajib untuk dilunasi. Wajib untuk dilunasi, ditunaikan. Ya. Kemudian musannif juga menyebutkan siapa yang mati dan dia punya puasa yang tertinggal dari Ramadan atau nazar atau kafarah, maka jika itu terjadi karena udzur seperti sakit, maka dia tidak berdosa dan tidak diganti dengan fidyah, dan tidak diganti dengan fidyah. Seperti orang yang udah tua, sebelum meninggalnya dia sakit, ya, sakit, masuk bulan Ramadan dia sakit terus, tiba-tiba sampai Syawal sakit, meninggal, ya, maka orang tersebut tidak berdosa karena meninggalkan puasa. Ya. Juga tidak diganti puasanya itu dengan fidyah. Ya. Tapi kalau dia mati tanpa udzur dan dia mati sebelum ada kesempatan untuk mengqadha puasanya itu, maka at'ama anhu atau ut'ima anhu, dikeluarkan fidyah, memberikan makan atas orang tersebut. Seperti
Seseorang yang tidak sakit, dia meninggalkan puasa. Ya. Sebelum dia mau membayar puasanya itu, mengqadha puasanya, dia meninggal. Maka orang tersebut diwajibkan mengeluarkan fidyah. Walinya, ahli warisnya mengeluarkan fidyah untuk orang itu dari peninggalannya, dari harta yang ditinggalkannya. Ya. Setiap hari dari puasa yang ditinggalkan 1 mud. 1 mud. Setiap hari dari puasa yang ditinggalkan 1 mud. Dan kemarin kita sudah sebutkan bahwa gambarannya ada 4. Satu gambaran saja yang tidak berdosa dan tidak wajib untuk mengeluarkan fidyah. Ini masalah tentang orang yang mati dan dia punya hutang puasa. Ya. Yang pertama, yang tadi sudah kita sebut, dia meninggalkan puasa itu karena udzur dan udzurnya berlanjut terus sampai dia mati, seperti yang sakit tadi. Ya, maka dia tidak dosa dan tidak ada fidyah. Yang kedua, kemudian 3 gambaran yang lainnya wajib mengeluarkan fidyah. Yang pertama, yang wajib mengeluarkan fidyah, jika dia mati tanpa udzur, ya, dan mati sebelum mampu untuk, belum ada kemampuan, kesempatan untuk mengqadha puasanya. Itu dia. 1. Yang kedua, dia mati tanpa udzur dan mati setelah ada kesempatan untuk mengqadha, tapi dia tidak qadha. Ya, itu 2. Ya, fidyah. Yang ketiga, dia mati dengan udzur dan ada kesempatan untuk mengqadha. Itu 3 yang wajib fidyah. Yang 1 tidak wajib fidyah sama sekali. Ya. Ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana nanti akan disebutkan oleh musannif. Ya. Dan 1 mud itu dikatakan 1 rital sepertiga bil Baghdadi, dengan ukuran rital Baghdadi, yaitu 1 kail nisf gadah Misri. Kalau nggak salah 3/4 kilo ya. 3/4 kilo kalau nggak salah. Kilo kurang 1/4. Kilo kurang. Itu dalam madhab yang baru. Ini disebutkan oleh musannif khilafnya, perbedaannya antara madhab Syafi'i yang baru dan yang lama. Madhab Asy-Syafi'i, madhab Imam Syafi'i yang baru menyatakan bahwa kalau seseorang punya hutang puasa, maka wajib dia mengeluarkan fidyah. Ahli warisnya wajib mengeluarkan fidyah. Ya. Wal qadim la yata'ayyanul it'am. Dan madhab yang lama tidak harus mengeluarkan fidyah. Cukup diganti dengan puasa oleh ahli warisnya. Ahli warisnya puasa atas nama
mayit. Ya, ahli warisnya ketika niat dia bilang nawaitu shauma ghadin an fulan bin fulan. Ya, bapaknya, ibunya atau siapa ahli warisnya. Ya. Dia puasa, tidak harus mengeluarkan fidyah. La yata'ayyan, tidak wajib. Ya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri bahwa itulah yang mu'tamad. Pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam mazhab yang lama, yang menyatakan bahwa siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, boleh diganti puasanya oleh ahli waris, tidak harus mengeluarkan fidyah. Itu yang mu'tamad. Sebagaimana dipilih oleh Al-Imam Nawawi pendapat itu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam sahihain, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh." Siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, maka walinya boleh berpuasa atasnya. Walinya maksudnya ahli warisnya. Siapa yang mati kata Nabi dan dia punya hutang puasa, maka walinya boleh berpuasa atasnya, atas namanya. Juga dalam hadis Muslim, Nabi SAW ditanya oleh seorang perempuan, seorang wanita. Nabi ditanya oleh seorang wanita, wanita itu bilang kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku mati dan dia punya utang puasa nazar. Apakah saya boleh berpuasa atasnya? Nabi SAW bilang, sumi an ummik, puasalah untuk ibumu. Ya. Oleh karena hadis-hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang punya hutang puasa walinya boleh berpuasa atasnya, itu hadis-hadisnya sahih. Walaupun dalam mazhab yang lama biasanya kalau ada perselisihan, perbedaan antara mazhab yang lama dan mazhab yang baru, biasanya yang difatwakan mazhab yang baru. Cuma dalam beberapa masalah, sekitar 13 atau berapa belas masalah. Oleh karena didukung dengan hadis-hadis yang kuat, yang sahih, maka dikatakan dalam kitab kita, wal qadim la yata'ayyanul it'am. Mazhab yang lama tidak mengharuskan memberikan makan. Bal yajuzu lil wali aidan an yasuma anhu. Akan tetapi boleh kepada walinya untuk berpuasa atasnya. Bal yusannu lahu dzalik. Bahkan disunahkan atas walinya untuk melakukan itu. Puasa atas orang tuanya, adiknya, kakaknya yang meninggal dan punya utang puasa. Kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana disebutkan dalam syarh muhadzab. Wa shawaba fi rawdah al-jazmu bil qadim. Itu dia yang tadi kita sebutkan. Dibenarkan dalam kitab Rawdah Al-Imam Nawawi al-jazm, kepastian bil qadim akan pendapat dalam mazhab yang lama. Itulah yang dipilih dan yang dikatakan mu'tamad. Kemudian musannif juga menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa.